Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melalui bidang kebudayaan menggelar seminar hasil kajian Museum Daerah Selasa 22 September 2020 di Pendopo Bupati Sambas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan, Kabid Kebudayaan Urai Riza Fahmi, Kasih Cagar Budaya dan Permuseum Heriadi, Ketua Prodi Pendidik Sejarah, IKI PGRI Pontianak Dr. Basuki Widodo, pelaku usaha tenun Sambas Alfian, kepala sekolah, guru, mahasiswa dan tamu penting lainnya. Guna menghindari penyebaran COVID-19, dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menerapkan protokol kesehatan. Guna menghindari penyebaran COVID-19, dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menerapkan protokol kesehatan. Setiap tamu undangan yang hadir dilakukan cek suhu oleh petugas yang ditunjuk. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh tamu undangan yang hadir disajikan instrumen Melayu yang dibawakan mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Dalam sambutannya, Sabhan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menjelaskan, kegiatan seminar dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi serta upaya memperkenalkan museum daerah sebagai objek wisata dan tempat belajar bagi mahasiswa di Kabupaten Sambas. Ia berharap para peserta yang hadir dapat memanfaatkan materi seminar yang disampaikan narasumber, terutama dalam menambah ilmu dan wawasan. Oleh karenanya, ia meminta kepada narasumber untuk membagikan ilmunya kepada mahasiswa yang merupakan generasi ke depan bangsa. Jadi kalau kita kaitkan dengan kegiatan seminar, ini sebenarnya salah satu upaya kita memasyarakatkan atau mensosialisasikan juga kaitannya dengan museum kita di Kabupaten Sambas. Terang kita akui bahwa museum kita ini memang sudah lama, tetapi kalau kaitkan dengan kunjungan gitu ya, pemanfaatan museum oleh warga Sambas khususnya atau masyarakat Sambas khususnya dan para pelajar, mahasiswa ini masih dipandang kurang. Begitu juga masyarakat luar, walaupun ada yang kemudian berkunjung, memang pada umumnya banyak yang ke keraton. Nah, oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan seminar semacam ini tentu salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan. Termasuklah sebetulnya kalau kita kaitkan dengan museum ini merupakan sumber belajar, gitu ya. Jadi sumber ilmu. Para peserta dapat mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan ini oleh akademisi, kemudian oleh penggiat. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, terutama hasanah ilmu kita, gitu, akan bertambah. Gitu ya. Kemudian memotivasi kita untuk kemudian mendorong semua pihak untuk rajin, gitu ya, berkunjung ke museum, gitu ya. Ini harapan kami sebenarnya dengan kajian ini ilmunya bertambah, kemudian kunjungan kepada ke museum ini juga menjadi semarak, gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi museum kita di masa-masa yang datang. Kemudian kepada para narasumber, saya berharap seminar kali ini apa yang ada yang terkait dengan kajian sejarah ya, ini betul-betul dapat disampaikan secara total, gitu ya. Jadi jangan usah ada yang disimpan-simpan. Jadi dengan harapan diberikan sepenuhnya kepada peserta ini agar mereka mendapatkan pencerahan yang lebih komprehensif. Kepada JSTV TV, Urai Riza Fahmi, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menyampaikan jumlah koleksi motif tenun Sambas yang ada di museum serta berharap tenun Sambas yang telah memiliki hak paten seperti motif pucuk rebung bisa terus lestari di Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan ciri khas kain tenun Sambas dengan kain tenun lainnya di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan merupakan hari kedua kan. Pada hari ini adalah seminar tentang kain tenun sambas, di mana untuk mengetahui koleksi yang ada di museum ini itu kita mempunyai 80 helai kain benang emas dengan berbagai macam motif ya. Rata-rata berusia 50 tahun ke atas itu. Jadi dari sekian ada beberapa motif di sini kan ada mawar, kemudian ada motif pucuk rebung atau disebut dengan suji bilang, kemudian ada tepuk dada, kemudian siku keluang, mata punai. Inilah yang sedang dibahas oleh para narasumber yang berasal dari perguruan tinggi, yaitu dari PGRI Pontianak, kemudian dari pengrajin tenun sambas yang tahun 2018 mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelestari kain tenun sambas. Semoga dengan ada seminar ini membuka mata kita, membuka bahwa kita mempunyai kain tradisional yang dikatakan sudah terkenal sampai ke luar negeri, terutama di daerah Malaysia, Brunei. Dan harapan kita di museum ini merupakan hasil kerajinan tangan dari masyarakat yang zaman dahulu ini itu merupakan pekerjaan sehari-hari. Dan kedepannya semoga para pengrajin ini tidak hilang, tidak punah dan masih dapat dikembangkan. Itu yang dijelaskan oleh Pak Alfian selaku pengrajin kain tenun sambas ini supaya bisa bertahan dunia yang semakin modern ini. Untuk hak paten tahun ini udah dari Dinas Koperasi dan UKM telah mempatenkan salah satu dari kain ini, kain lunggi itu kan pucuk rebung. Dan harapan kita bahwa motif ini menjadi khas untuk sambas supaya tidak diakui oleh negara luar, terutama yang berbatas dengan Malaysia, kemudian dengan Brunei yang sama-sama memproduksi kain ini, sehingga ciri khas daripada pucuk rebung untuk sambas ini jelas. Jadi untuk membedakan kain tenun sambas dengan kain dari Palembang, dari Sumatera Barat, ini bahwa untuk kain sambas ini punya khas. Jadi setelah ini ada putihnya ini gitu, ada batas kain putih yang tidak. Ini yang membedakan dengan kain sambas dengan kain-kain yang ada di Indonesia. Ini kan salah satu dari motif pucuk rebung ya, dengan kombinasi beberapa motif lain, jadi dari satu kain seperti ini. Jadi ini yang membedakan ini batasnya. Jadi setiap kain sambas pasti ada batas putih ini. Di tempat yang sama, Haryadi Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman menjelaskan pentingnya kegiatan seminar serta menyampaikan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap hasil dari seminar ini bisa menghasilkan buku atau referensi cara membuat kain songket dan motifnya, sehingga ke depan ada lagi motif tenun sambas yang bisa dipatenkan. Pada hari kedua ini kita lanjutkan dengan kegiatan seminar hasil kajian koleksi Museum Daerah Kabupaten Sambas. Nah, tujuan dan maksud hari ini adalah kita bagaimana menggali budaya hasanah warisan tak benda, yaitu merupakan peninggalan masa lalu, terutama untuk pelestarian tentang tenun atau songket kain sambas, yang mana kita tahu bahwa tenun kain songket sambas ini merupakan identitas dari masyarakat Kabupaten Sambas. Nah, dari hasil inilah akan kita buatkan nanti suatu buku atau referensi bagaimana cara-cara untuk membuat kain songket, motif kainnya yang dibikin, dan hal yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita akan memperoleh haknya ada pengakuan tentang motif kain yang kita bikin ini, sehingga tidak bisa digunakan oleh dari tempat-tempat lain, cuma yang bisa berlaku di Kabupaten Sambas. Hal ini dapat kita lanjutkan lagi karena dengan adanya hasil seminar ini, yang narasumbernya sangat kompeten, terutama dari Kepala Prodi Pendidikan Sejarah PGRI Pontianak yang telah banyak menjelaskan, dan ditambah lagi dari pelaku tenun itu sendiri dan melakukan pemasaran terhadap kain songket sambas, sehingga bagaimanapun hasil dari
kajian ini merupakan referensi kita untuk memajukan dan melestarikan dari kain songket yang ada di Kabupaten Sambas, terutama motif-motifnya dan bagaimana kita memasarkannya dan membudayakannya di masyarakat. Dengan itu aja saya sampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada generasi muda, pelajar, mahasiswa, guru, dan para peserta yang mengikuti kegiatan seminar ini. Dari pantauan CSM TV, kegiatan seminar hasil kajian Museum Daerah Sambas menghadirkan narasumber Dr. Basuki Wibowo dan Alfian. Tampak para tamu undangan sangat antusias mengikuti seminar yang dibawakan Basuki yang bertemakan Tenun Sambas dan Pergeseran Budaya Masyarakat. CSM TV, Madahkannya.